Ya, baik, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmiah, forum edukasi, dan tentunya forum yang bermanfaat untuk diri kita, untuk lembaga kita, untuk dunia pendidikan. Yaitu satu kegiatan ini diklat fungsional. Terima kasih pada moderator. Pertama, sebelum saya menyampaikan paparan yang insya Allah judulnya cukup sederhana, tetapi mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah untuk diri saya, untuk diri teman-teman semua, dan tentunya untuk dunia pendidikan. Pertama, permohon maaf Pak Ketua PGRI yang sedianya hadir di awal, yang sekaligus Kepala Dinas Pendidikan, tidak bisa hadir di awal kegiatan. Mohon izin dan mohon untuk dimaklumi karena beliau ada kegiatan yang lain, dan insya Allah mungkin dalam waktu tertentu mudah hari ini juga beliau bisa gabung dengan acara kita. Selanjutnya pada saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, judulnya amat sederhana, yaitu guru inspiratif. Paling tidak ini dalam pemahaman saya akan sedikit bercerita, mendongeng, tetapi insya Allah dongengnya faktual, tidak dongeng fiksi. Paling tidak mohon maaf apabila judul itu diminta oleh panitia untuk bercerita tentang siapa saya, ya mohon maaf apabila mungkin banyak kesan-kesan yang sedikit nabeh goong lah, atau kalau orang leuwih munding mah. Paling tidak pertama mengapresiasi bahwa kegiatan ini luar biasa. Saya tahu persis dari tahun ke tahun leuwih munding memang PG-nya luar biasa, dan hari ini kegiatan yang luar biasa juga di tahun 2020 di bulan guru, di mana kita sebentar lagi akan memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-75. Berbicara tentang guru, insya Allah itu bagian yang tidak pernah lupa dari benak saya, dari hati saya, dan itu adalah bagian dari sejarah hidup saya. Nah, sehingga pada saya diminta untuk menyampaikan satu cerita tentang guru inspiratif. Insya Allah mungkin ada satu atau dua hal yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Saya awali bahwa saya memang ya sedikit insya Allah di ruang ini mungkin terkenal. Tetapi saya tidak yakin di luar sana yang sekarang tersebar di beberapa ruangan, beberapa pendidikan pada saat mengikuti kegiatan virtual ini. Saya ingin awali dengan satu sebentar. Harus jadi host, nggak bisa. Oh, begitu. Ya, baik. Ini saya sebetulnya banyak slide yang sedikit bagus. Ya, yang sedikit bagus bisa dilihat, bisa bukan ditonton. Sebentar. Gimana Pak Ir? Ya. Tes. Ya. Iya, di kelas. Ya, baik. Ini mungkin di antara teman-teman yang nun jauh di sana pernah dan sering mungkin melihat pemandangan slide ini. Suatu ketika pernah itu bertemu dengan saudara-saudara saya yang melihat dari wajah-wajahnya mirip dengan saya. Pandangan-pandangan matanya sama. Mereka ingin pendidikan lebih maju. Insya Allah hari ini kita berbicara tentang sekolah lebih maju.
Selalu saya ingin menyampaikan satu judul yang sedikit mudah-mudahan mengena untuk diri kita semua, bahwa dedikasi kita itu untuk pendidikan, termasuk napas kita dari waktu ke waktu insya Allah untuk pendidikan. Ini saya coba barangkali di antara yang nun jauh di sana yang sedang menikmati acara virtual ini belum tahu siapa saya pada saat saya masih muda seperti ini. Wajahnya luar biasa dikenal. Cuma sedikit-sedikit selalu pikiran saya ini warna kulit belum berubah seperti warna baju PGRI. Nah, baik, ini wajah saya. Insya Allah saya lebih senang disebut guru lah. Karena di kampung halaman pun sampai detik ini saya disebut guru. Belum pernah menyebut jabatan posisi hari ini. Dan memang saya lebih senang dengan sebutan guru. Insya Allah termasuk kawan-kawan yang apalagi yang sekarang bertugas sebagai tenaga pendidik, guru, yakin itu punya kepuasan batin pada saat kita disebut guru. Jujur saya sampai hari ini di kampung halaman saya tetap disebut saya guru. Nah, sehingga pada saat mencari alamat saya, nama jabatan saya tidak pernah dikenal di kampung halaman saya. Jangankan orang lain, pihak keluarga pun tidak tahu jabatan saya. Nah, saya kalah lebih enak disebut guru. Ya, mudah-mudahan kita juga ya samalah. Ya, yang jelas saya memang betul-betul menikmatilah dunia guru. Walaupun masa kerja saya jadi guru itu hanya 16 tahun. 16 tahun 6 bulan. Tetapi luar biasa, kurang lebih saya sudah meninggalkan pekerjaan guru itu hampir 17 tahun, tetapi saya disebut guru. Baik, ini sekedar ini gambaran masa kecil saya. Paling tidak masa kecil saya seperti itu, saya tidak pernah banyak cita-cita. Kalau dulu cita-cita kita itu didoktrin oleh orang tua, jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, tidak ada pilihan-pilihan lain lah. Nah, saya lebih memilih untuk jadi guru. Pada usia waktu itu mungkin yang namanya di kampung sehari-hari pulang dari sekolah kita gembala kambing, nyabit rumput, ya cita-citanya sebetulnya tidak terlalu booming untuk dideklarasikan oleh diri kita, diri saya, diri keluarga. Tetapi saya tetap waktu itu senang dengan istilah profesi guru yang alhamdulillah. Nah, termasuk pada saya duduk di bangku SMP juga memang senang melihat penampilan guru. Ini wajah saya paling kurang dikenal ini. Ya, siapapun mungkin agak sulit mencari wajah saya. Nah, Pandung juga agak kesulitan mencari saya. Sebab waktu kecil dengan sekarang itu sudah berubah. Ya. Ini kampus saya, di mana itu saya tercatat sebagai anak didik di bangku SPG. Insya Allah ini saya punya kenang-kenangan di situ dan memang suka dengan berbagai mata pelajaran yang terkait dengan keguruan. Nah, walaupun saya tidak termasuk anak yang pandai, tapi paling tidak saya menikmati materi-materi pelajaran terkait dengan keguruan. Di situ ada pedagogik, ada metodologi, ada mata pelajaran keguruan. Ya, insya Allah dibanding dengan mata pelajaran lain, saya lebih unggul dengan mata-mata pelajaran keguruan dibanding dengan matematika, bahasa Indonesia atau yang lainnya. Betul-betul menikmati ilmu keguruan. Selanjutnya saya masuk ke D2, itu PGSD UT, S1 di UT, S2 Uninus, S3 di UPI. Itu perjalanan pendidikan saya. Itu semua bermanfaat untuk dunia. Saya ambil kurikulum karena memang kurikulum itu rohnya pendidikan lah. Kita sepakat pendidikan itu ya di situ rohnya itu kurikulum lah. Saya senang dengan kurikulum, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan
apa namanya dokumen yang namanya disertasi di UPI. Nah, baik itu perjalanan terkait dengan perjalanan karir sehari-hari, saya diawali dengan karir pekerjaan. Saya diangkat sebagai guru sekolah dasar tahun 1988, 1,5 tahun pasca lulus di SPG, saya jadi guru dan menikmati betul dunia guru. Walaupun waktu itu ya sempat tergoda dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Saya terus terang saja, pada saya sebagai tenaga honorer 1,5 tahun jadi tenaga honorer di alma mater saya di Tegal Aren, itu sempat tergoda ingin saya hijrah. Terus terang saja bisa jadi kalau misalkan waktu itu saya tulus transmigrasi ke Kalimantan Tengah, bisa jadi mungkin jadi pusat ibu kota negara. Waktu itu hanya karena ingin kuliah ke Kalimantan Tengah, saya nekat untuk ikut transmigrasi. Di satu sisi saya sedang menghonor di satu sekolah di kampung halaman, di sisi lain saya tergoda ingin masuk kuliah lagi. Tetapi ya Allah belum berkenan karena orang tua tidak restu, saya harus tetap menekuni. Selama saya jadi guru di SD, ya ini sekalian mungkin untuk pengetahuan kita juga termasuk untuk bahan renungan kita. Saya tidak pernah minta di sana di sini. Saya ikhlas ridho kemanapun saya mutasi lah. Jujur 16 tahun 6 bulan saya pernah mutasi 5 kali, 5 SD. Saya tidak tahu persis, saya tidak pernah mengusulkan, tetapi ada yang minta, ada yang nyuruh, ya saya ikuti. Insya Allah. Nah, jadi terlepas dengan rumah atau jauh, saya nikmati saja. Nah, pada saya nikmati di dunia pekerjaan, saya guru. Nah, waktu itu saya memang ya sebut saja mengisi waktu itu dengan menulis lah, menulis sehingga yang namanya dari hasil karya menulis, alhamdulillah ya paling tidak untuk sekedar jajan, untuk bantu-bantu kebutuhan dapur bisa dibantu lah dari hasil menulis, tidak mengandalkan dari gaji bulanan. Nah, dari menulis insya Allah waktu itu ya banyak kedatangan wesel-wesel waktu itulah, kiriman dari royalti berbagai media, baik dari koran, dari majalah. Semakin banyak royalti, semakin semangat untuk menulis. Saya semangat menulis karena pernah dalam satu cerita pengakuan teman saya punya teman tahun 1992, ada teman saya yang bercerita bahwa waktu itu ada seseorang penulis yang bukunya bestseller, royaltinya sampai 300 juta. Saya seolah-olah mendengar ceritanya saja ngimpi itu. Waktu itu 300 juta, kalau sekarang mungkin sekitar bisa jadi mungkin 3 miliar lah mungkin. 3 miliar. Wih, saya lebih semangat. Kalau saya bisa menghasilkan buku yang bestseller dengan nilai royalti 300 juta. Tetapi insya Allah tetap, walaupun bagaimana dengan royalti yang banyak itu, saya tetap untuk tetap jadi guru. Menulis itu bukan berarti meninggalkan tupoksi saya sebagai guru, tetap. Nah, sehingga puncaknya dengan berbagai aktivitas menulis, saya mencoba ikut lomba lah. Ikut lomba menulis menulis naskah buku. Menulis naskah buku yang alhamdulillah tahun 1999 saya berhasil menjadi juara 1 nasional untuk naskah buku bacaan anak SD. Luar biasa. Waktu itu luar biasa. Saya pertama kali menginjak yang namanya Hotel Indonesia. Ya, Pandung juga barangkali baru sekarang ini tahu gambar. Saya belum yakin kalau pernah ke Hotel Indonesia. Hotel Indonesia itu luar biasa. Itu tahun 1999. Waktu itu pasca reformasi, ya di sana sini di sekitar Hotel Indonesia itu masih banyak
tank baja, tentara masih berkeliaran menjaga keamanan. Nah, saya waktu itu alhamdulillah yang tidak disangka-sangka saya dapat juara 1. Secara berurutan sejak 2001 sampai 2007 saya tidak pernah melepaskan yang namanya predikat juara, alhamdulillah. Setiap tahun saya ikut lomba itu, alhamdulillah saya 7 kali, dan semua bukunya itu diterbitkan, semua naskah diterbitkan, dan tentunya ya lumayan lah royalti untuk nambah-nambah apa yang sudah kita dapatkan dari pekerjaan sebagai guru. Nah, paling tidak motivasi saya mencari royalti itu entah urusan yang keberapa lah. Nah, tetapi kita nawaitunya dengan kesibukan, menambah kesibukan dengan menulis itu adalah untuk mengembangkan diri lah. Yakin di situ yang namanya tahun 1999 istilah literasi itu belum muncul. Nah, padahal ya jelas waktu itu memang kalau misalkan saya bisa menggunakan istilah literasi itu dalam rangka memperkaya literasi lah, memperkaya literasi. Nah, jadi saya tahu persis dengan hasil, dengan apa namanya manfaat menulis, royalti dapat, ya bisa enak tidur, enak makan, dapat bertemu dengan menteri, sempat saya masuk ke Istana Negara sampai 3 kali, yang namanya karpet istana itu empuknya luar biasa, itu bagian-bagian faedah pada saat kita ya punya apa ya, punya sedikit semangat, punya sedikit produk, punya sedikit kreativitas, punya dan lain-lain. Nah, jadi silahkan kawan-kawan, apapun yang kita geluti, saya yakin banyak faedah. Banyak faedah untuk diri sendiri. Nah, terus terang saja saya merasakan manfaat dari kesibukan menulis itu seperti itu. Terus terang saja karir saya pada saya duduk sebagai guru SD, saya tidak pernah mimpi untuk jadi apa. Saya nikmati saja bahwa itu adalah nasib saya sebagai guru SD. Tidak lebih dari itu. Paling banter kalau sekarang posisi jadi guru, besok lusa mungkin ya tidak berlebihan lah pada saat kita punya harapan sedikit menjadi kepala sekolah. Nah, ternyata di luar dugaan. Pada saya mengikuti lomba, saya tidak menyangka juga sampai bisa ke tingkat nasional. Karena memang ya itu mungkin dorongan semangat yang luar biasa lah. Saya ingin membuktikan bahwa kita bisa lah, 2003 waktu itu pada saat mengikuti lomba guru berprestasi, dimulai dari tingkat kecamatan, dilombakan betul-betul di juara kecamatan saya sudah bangga. Nah, masuk ke tingkat kabupaten, alhamdulillah dapat kejuaraan lagi. Saya bangga. Tidak berlebihan saya harus ke tingkat provinsi, tingkat nasional, tetapi optimis ada. Tetapi kita perjuangan. Pada saat mengikuti seleksi di tingkat provinsi, waktu itu ada 23 kabupaten kota, sekarang belum 27, baru 23. Utusan per daerah itu 2, berarti otomatis ada 46. Dari 46 waktu itu ya proses seleksinya luar biasa ketat yang saya rasakan. Pemilihan melalui tes tulis, wawancara, dan presentasi. Waktu itu yang namanya presentasi hanya 10 besar itu ditonton oleh seluruh peserta. Peserta dipersilakan untuk menilai di antara peserta. Saya berhasil juara 1 sampai ke tingkat nasional. Pulang dari Jakarta saya diberi 1 surat. Saya ingat pada waktu itu menterinya Pak Muhaimin. Asli tanda tangan menteri. Saya juga baru tahu bahwa di dalamnya itu tanda tangan menteri. Pada saat surat itu saya berikan ke Bupati. Ternyata tanda tangan asli Pak Menteri bahwa isinya untuk mendapatkan satu penghargaan, diberi reward lah. Saya tidak mimpi apapun waktu itu. Tiba-tiba saya jadi pengawas sekolah. Nah, waktu itu belum pernah diimpi-impi untuk jadi pengawas.
Cukup dari guru SD saya paling tidak pensiun nanti jadi kepala sekolah. Itu sudah cukup. Tetapi apa yang terjadi, Allah berkenannya seperti itu, saya jadi pengawas. Orang lain yang seleksi itu cukup antri, saya tidak pernah seleksi hanya dengan modal secari kertas dari Pak Menteri. Alhamdulillah Bupati berkenan untuk mengangkat saya sebagai pengawas. Sudah jadi pengawas saya nikmati. Kegiatan nulis tetap terus dan terus. Saya tidak pernah berhenti. Kadang-kala malam, mohon maaf, aspirasi-aspirasi dari teman-teman kadang saya tuangkan melalui karya tulis. Dan tentunya itu juga bermanfaat untuk diri saya, untuk bermanfaat bagi teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, pada saat menikmati dunia pengawas, ya masih tetap saya menulis, dan akhirnya pas menjelang saya naik pangkat dengan angka kredit hasil jerih payah tulisan, itu manfaat dari menulis. Angka kredit sudah mencukupi untuk naik pangkat, tiba-tiba saya harus masuk ke dunia struktural. Saya waktu itu masuk ke kasih kurikulum di Dinas Pendidikan. Berkarir terus, insya Allah itulah tiada hari tanpa belajar. Saya belajar, yang tentunya waktu masih sebagai pengawas sekolah, karena cita-cita saya sejak kecil, salah satu di antaranya saya ingin tercatat alma mater itu adalah Isola. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan studi saya di saat saya sebagai tercatat pejabat di Dinas Pendidikan 2012. Nah, ini paling tidak rangkaian kehidupan saya. Pertama saya ingin tekankan, memang saya menikmati dunia apapun yang diberi kepercayaan oleh pimpinan. Itu kata kunci. Terus terang saja di struktura dari kasih ke kasih, terus saya tidak pernah menolak, saya tidak pernah meminta apapun, saya pindah ke sini. Masuk ke promosi ke kepala bidang. Selama 5 tahun jadi kepala bidang, saya sudah 6 tempat saya. Siapa yang ada di dinas lain yakin langka sekali yang dalam waktu yang amat 7 tempat. Saya nikmati. Itu artinya saya tidak pernah mengeluh apa-apalah. Ya, kita nikmati sajalah. Kita nikmati. Nah, selanjutnya ini ini foto waktu di Jakarta. Nah, pada saya menikmati dunia kita, insya Allah dunia pendidikan, ya insya Allah ini kita termasuk sebetulnya orang yang paling beruntung lah, orang yang paling beruntung. Kita mencintai dunia pendidikan yang tentunya insya Allah bermanfaat tidak hanya untuk diri kita, tetapi bermanfaat untuk saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapapun lah. Nah, insya Allah. Nah, terakhir terkait dengan perjalanan tadi karir yang akhirnya saya terakhir sekarang di kepala bidang guru dan tenaga pendidikan. Siapa tahu besok lusa saya tidak pernah paling tidak nikmati sajalah, karena bagaimanapun juga jiwa saya jiwa guru lah, jiwa saya jiwa guru. Jadi insya Allah kita nikmati, tidak terlalu berlebihan untuk mengurus diri dalam artian kesana kemari lah. Kita nikmati saja aliran sungai, tetapi bukan berarti kita tayangkan satu saya bagian yang mudah teman-teman bisa ya terinspirasi ini. Dan tentunya karya tulis saya satu hal yang
terakhir bisa membuat saya punya kepuasan batin tersenang perda pendidikan. Ini juga satu kebahagiaan tersendiri di mana sudah ditetapkan perda pendidikan, sehingga apa yang saya ketahui, apa yang saya miliki tentang pendidikan khususnya untuk Majalengka, saya coba ikut melibatkan dan dilibatkan untuk memuat berbagai ketentuan tentang pendidikan melalui perda. Itu semua jelas betul dari karya kita. Ini termasuk saya sebut adalah sahabat saya lah. Saya guru dan sahabat saya pun adalah guru. Ini guru dan siswa itu sahabat perjuangan lah. Insya Allah teman-teman siapapun yang status guru, saya sudah paling enak ngobrol itu dengan guru lah. Paling enak, jujur saya paling enak itu ngobrol dengan guru. Nah, untuk dengan pihak-pihak lain saya ya seneng, tetapi ngobrol dengan guru itu paling seneng saya. Nah ini insya Allah dedikasi saya itu untuk pendidikan, walaupun mungkin hanya intervensi dari aktivitas saya untuk dunia pendidikan hanya 0,001%, tetapi nawaitul saya adalah dedikasinya untuk pendidikan. Insya Allah ini keluarga saya bahagia karena guru. Ini emak saya juga bahagia karena guru. Ya insya Allah emak saya seneng. Terus terang saja, saya sekarang emak saya masih ayah, tetapi mohon maaf beliau itu tidak pernah sekolah, tidak tahu huruf, cuma tahu angka. Tetapi pada saat beliau suka dengan sekolah, saya didorong untuk sekolah. Cuma waktu itu cukup sampai SPG karena memang cita-citanya, saya cita-cita jadi guru, emak saya pun ya hoyong jadi guru cina anaknya. Jadi insya Allah ini emak saya masih tetap sehat hari ini. Paling tidak doa beliau saya bisa jadi sekarang seperti jadi guru. Nah ini saya ingin sampaikan, jadilah guru sebagai agen perubahan. Nah, di sini saya munculkan juga pendidikan untuk teknologi, dan teknologi itu untuk pendidikan. Kita tidak bisa lepas dengan teknologi, dan teknologi pun tidak akan bisa lepas dengan pendidikan. Jadikan satu kesatuan antara pendidikan dan teknologi. Pendidikan bisa intervensi kepada teknologi, dan teknologi pun tidak bisa lepas begitu saja. Teknologi pasti akan memberikan atau intervensi kepada pendidikan. Tinggal kita menyesuaikan, beradaptasi. Pendidikan beradaptasi dengan teknologi, dan teknologi pun insya Allah beradaptasi dengan pendidikan. Itu semua pada saat kita sepakat memahami pendidikan untuk teknologi dan teknologi untuk pendidikan, insya Allah itu adalah agen perubahan. Kita harus berawal dari teknologi. Sekarang tidak bisa menghindar dengan yang namanya teknologi. Hari ini PGRI cabang kecamatan Leuwi Munding bisa menyelenggarakan webinar ini dengan teknologi. Apabila kita gaptek tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, ya tinggalan. Insya Allah webinar ini walaupun mungkin berawal dari satu pandemi, paling tidak hikmah pandemi ini kita bergerak untuk lebih jauh, lebih mengenal dengan teknologi. Insya Allah sekali lagi saya pesan, jadilah guru sebagai agen perubahan. Dan untuk berubah itu kita harus beradaptasi dengan teknologi, salah satu diantaranya. Nah, selain dengan teknologi banyak. Dengan budayanya, dengan sosialnya, dengan ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak saya tekankan, saya pesan untuk teman-teman, silakan nikmati teknologi, dan insya Allah teknologi bermanfaat untuk dunia pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau tadi saya banyak berbicara tentang siapa saya, ya mohon maaf karena memang saya dimintanya adalah judul itu, guru berinspirasi. Nah, jadi karena memang betul saya memang sampai hari ini saya lebih terkenal itu guru lah.
masa kecil sampai kurang. Kalau misalkan ini juga ya saya memang lebih senang disebut guru lah. Adapun sekali-kali menyebut jabatan yaitu mah sebetulnya ya sah-sah saja, tapi batin saya tetap lebih disebut guru. Nah, jadi itu saja. Terima kasih Pak Moderator, Bandung, Panitia, Pak Ketua PGRI, K3S, Pak Pengawas, berikut teman-teman yang nun jauh di sana di masing-masing sekolah atau mungkin dimanapun berada, khusus yang terlibat di kegiatan pelatihan yang melalui virtual. Insya Allah ini bagian hal yang penting untuk dunia pendidikan. Demikian.